إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beriman senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwalah kepada Allah yang akan meraih kesuksesan, yang akan menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bukankah kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla keberuntungan dan kesuksesan pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang mewariskan rasa takut di hati-hati orang-orang yang beriman. Sebuah ayat yang mulia yang akan mengetuk pintu-pintu taubat bagi para pendosa dan ahli maksiat. Hanya hati-hati yang keras, hanya hati-hati yang sudah membatu, yang tidak takut dengan ayat ini. Hanya hati-hati yang sudah tertutupi dengan kotoran dosa dan maksiat, yang tidak mengindahkan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid." Telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kalian lari darinya. Sakaratul maut adalah kedahsyatan, adalah kepedihan, adalah himpitan, adalah rasa sakit, kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat yang mulia Syaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-mautu asyaddu haulin fid dunya wal akhirati 'alal mu'min. Sesungguhnya rasa sakit kematian merupakan kedahsyatan, merupakan kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Wa huwa ashaddu min nashrin bil manashir wa darbin bis suyuf wa ghalyin fil qudur. Rasa sakitnya kematian lebih menyakitkan daripada sayatan, daripada goresan gergaji, daripada tebasan pedang, daripada panasnya air yang mendidih di dalam bejana. Walau annal mayyit nusyira fa akhbara ahlad dunya bil maut lamantafa'u bi'aishin wala taladzadu binaumin. Andai kata ada seorang mayit dibangkitkan di atas muka bumi ini kemudian bercerita tentang betapa sakitnya kematian, maka manusia di dunia ini tidak akan pernah merasakan lezatnya hidup. Mereka tidak akan pernah nyenyak di dalam tidur mereka. Semua pasti akan merasakan sakaratul maut. Tidak ada jiwa yang hidup, melainkan pasti akan dijemput oleh sakaratul maut tanpa terkecuali. Bahkan manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan pedihnya sakaratul maut. Semua kita tidak meragukan
Tidak ada di antara orang-orang yang beriman ragu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna imannya. Tapi meskipun demikian, kemuliaan, kesempurnaan iman yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melindungi beliau dari pedih dan beratnya sakaratul maut. Ketika akan menghadapi sakaratul maut, beliau gundah, beliau berusaha menenangkan diri beliau dengan mengusapkan wajahnya dengan tangan yang telah dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air. Beliau mengusap wajahnya berkali-kali seraya mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sakit, kematian memiliki kepedihan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang mampu menggambarkan betapa pedih dan sakitnya sakaratul maut. Tidak ada yang mampu melukiskan betapa berat dan sakitnya sakaratul maut, sehingga lihat penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa berat penderitaan yang telah dirasakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam, sampai-sampai istri beliau tercinta radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha mengatakan, ma aghbitu ahadan ala hauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min Rasulillah sallallahu ba'da ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri kepada siapapun dari mudahnya rasa kematian yang dia rasakan setelah aku melihat betapa beratnya sakaratul maut yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu taala anhu bertanya tentang sakaratul maut. Beliau mengatakan, "Ya Ka'ab, haditsna 'anil maut." Wahai Ka'ab, ceritakan kepada kami tentang sakitnya kematian. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, gambaran kematian adalah gusnun katsirus syauqi yudkhalu fi jawfir rajul. Sebuah ranting yang dipenuhi dengan dahan-dahan yang tajam, yang dipenuhi dengan duri-duri yang tajam, dimasukkan ke dalam kerongkongan seorang manusia. Dimasukkan ke dalam kerongkongan manusia, fayajzibuhu rajulun syadidul jazbi. Kemudian seseorang yang kuat gagah perkasa menariknya dengan begitu keras. Fa akhadha ma akhadha wa abqa ma abqa. Bayangkanlah apa yang tercabut bersama duri-duri yang tajam tersebut dan apa yang tersisa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga anak Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau dalam sakaratul maut, beliau datang kepada bapaknya. Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Ya abatah, sif lanal maut." Wahai bapakku, ceritakan kepada kami tentang apa yang kau rasakan dari sakaratul maut. Beliau mengatakan, ka'anna jambi fi taht. Wahai anakku, seakan-akan badanku diremukkan, seakan-akan badanku dihimpitkan. Wa ka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Betapa berat sakaratul maut, betapa dahsyat sakitnya sakaratul maut. Sekarang kita bernapas dengan sesuka hati kita. Sekarang begitu enak kita merasakan nafas kita yang keluar, tapi pada saat itu nafas begitu berat, nafas begitu sakit dari orang-orang yang memiliki nyawa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berusaha menjadi orang-orang yang ingin diringankan sakaratul maut bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diringankan baginya sakaratul maut. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin,
sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing. Sudah siapkah kita menghadapi peristiwa yang mengerikan dan yang menyakitkan tersebut? Ketika kita mengatakan bahwasanya semua kita tidak akan kuasa menghadapi sakaratul maut yang begitu menyakitkan, maka kenapa noda-noda maksiat senantiasa mengotori lembaran-lembaran amal kita, menghitamkan hati-hati kita? Kenapa kaki terasa kaku, tangan terasa terbelenggu? Kenapa mata serasa melekat? Kenapa kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diseru dan diajak untuk mengabdikan diri kepada Allah Tabaraka wa taala? Maka orang-orang yang hatinya keras, orang-orang yang hatinya membatu, hendaknya senantiasa berpikir bahwasanya cepat atau lambat suatu saat dia pasti akan ditadangi oleh sakaratul maut, untuk melunakkan hati-hati kita sebagai orang-orang yang beriman, untuk menyadarkan hati-hati yang terlelap di dalam kelalaiannya. Marilah kita selalu mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul qubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sering-seringlah kalian berziarah ke kuburan, sesungguhnya dengan berziarah ke kuburan itu akan mengingatkan kalian tentang kepada kematian. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada suatu pertanyaan yang tidak akan mungkin kita temukan jawabannya sampai kita akan mengalaminya masing-masing, yaitu bahwasanya apakah kita termasuk orang-orang yang akan dimudahkan baginya sakaratul maut, ataukah sebaliknya kita termasuk orang-orang yang merasakan berat dan kedahsyatan dan kengerian dari sakaratul maut. Allahumma inna alaina sakaratul maut. Wahai Allah, bantulah kami untuk menghadapi sakaratul maut. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Azza wa Jalla meringankan bagi kita sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan kepadanya, orang-orang yang istiqamah beribadah setelah bulan Ramadan, karena kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepada kalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا على سكرات الموت، اللهم إنا على غمرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم أقم الصلاة.